Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyelesaian persamaan diferensial, yaitu cara yang lanjutan dari penyelesaian dengan pemisahan variabel. Di mana minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial dengan pemisahan variabel. Yang mana dalam pemisahan variabel itu dinyatakan di ruas kanan dan ruas kirinya. Jadi semisal variabel X dengan dx, kemudian variabel Y dengan dy, ya, dengan ciri yaitu fungsinya di dalamnya adalah f, x, y, dan di mana x dan y ini di dalamnya ini bentuknya adalah perkalian ataupun pembagian. Ya, sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian dengan persamaan homogen dengan substitusi Y sama dengan Vx, ya, Y sama dengan Vx. Apabila jadi ketika kita menyelesaikan dengan cara pemisahan variabel ternyata mengalami kendala atau kesulitan dan tidak dapat kita nyatakan ruas kanan dan ruas kirinya menjadi faktor X dan juga faktor Y, ya. Jadi ciri yang kemarin yang pemisahan variabel antara ruas kanan dan ruas kiri ini bisa dipisahkan, kemudian antara X dan Y tadi sudah terpisah masing-masing, baru kemudian bisa kita integralkan. Tetapi di dalam persamaan homogen ini, apabila persamaan tersebut tidak bisa kita nyatakan ruas kanannya dalam bentuk faktor X dan juga faktor Y, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cara pemisahan variabel. Dan cara yang bisa kita lakukan selain memisahkan, berarti memisahkan variabel, berarti kita juga bisa menggunakan cara ini, yaitu mensubstitusi dengan persamaan Y sama dengan Vx. Nah, ini sama dengan substitusi Y sama dengan Vx. Dengan V adalah fungsi X, ya. Dengan V adalah fungsi X. Jadi di dalamnya itu V adalah fungsi X di dalamnya. Oke, jadi bisa dipahami, ya. Jadi untuk apabila kita tidak dapat menyelesaikan dengan cara substitusi dengan cara pemisahan variabel, kita arahkan ke persamaan homogen terlebih dahulu. Kita coba di contoh soal yang pertama. Di sini tinjaulah persamaan dy per dx sama dengan x plus 3y dibagi 2x. Ya, kita coba untuk menyelesaikan persamaan ini dari contoh yang pertama ini. Ya. Di sini ada dy per dx sama dengan x plus 3y. Jadi ketika kemarin kita di persamaan per diferensial dengan cara pemisahan variabel, itu ada syarat bahwa dy per dx, ya, dy per dx sama dengan ini adalah belum ke sini, ya. Jadi dy dx di sini, ya, dy per dx jika dapat kita nyatakan di sini ada fungsi x dan juga y, ya, dimana fungsi x dan y ini, ya, fungsi x dan y ini dalam operasinya adalah dikalikan
atau dibagi. Ya, jadi pembagian ataupun perkalian. Ya. Lalu bagaimana ketika kita menemukan bentuk soal yang bukan perkalian maupun pembagian? Ya. Jadi kalau misalkan pembagian maupun perkalian bisa kita pindah ruaskan, ya, kali jadi bagi, bagi jadi kali, ya. Tapi ketika kita menemukan bentuk contoh seperti soal nomor 1 ini kita coba lihat, ini juga sama, dy per dx sama dengan. Di ruas kanan juga ada fungsi x dan fungsi y, ya, ini sudah memenuhi ini, sama. Di ruas kanannya ada fungsi x dan fungsi y, fungsi dengan variabel x dan variabel y. Nah, sekarang apakah bisa kita pisahkan, ya, dengan memisahkan variabelnya? Kita coba cek, ya. Ini kalau kita lihat dari segi ini seperti ini kan saya tuliskan dy per dx sama dengan x kali ditambah dengan 3y dibagi dengan 2x, ya, dibagi dengan 2x, ya. Dalam pembagian 2x dan ini penjumlahan seperti ini, ya, ini apakah bisa kita pisahkan variabelnya? Kita coba selesaikan dengan pemisahan variabel. Apakah bisa? Ya. Kita coba pindahkan ini dy. Kemarin cara untuk memisahkan variabel, dy ini di ruas kiri, misalkan dx di ruas kanan. Kita coba variabel y ini kan ditambah, ya, ditambah dengan x. Ini tidak bisa langsung 3y di sini jadi min, tidak bisa. Ya. Kalaupun bisa, ya seperti ini, kita pindahkan perlahan seperti ini. Ini dy, ya, per dx, ini kali 2x, ya, ini kali 2x. Baru di sini x plus 3y. Ya. Kalau kita mau pindahkan ini dy, ya, per dx, ini ada 2x. Ya. Ini pindah ruas ke 3y, ini pindahkan seperti ini. Min 3y misalkan. Sama dengan x. Ya. Ini kalau kita bentuk seperti ini sudah bentuknya penjumlahan. Ini tidak bisa saudara langsung pindah dx ini pindah ke sini, tidak bisa. Jadi ini sudah menjadi satu kesatuan kalau bentuk seperti ini. Sehingga kalau saudara ingin memindahkan dx-nya, ya, misalkan Pak dx-nya pindah ke ruas kanan, ini tidak bisa karena di sini sudah ada 3y. Kita bisa memindah dx kalau masih bentuknya seperti ini. Ini boleh, ini seperti ini. Dx-nya dipindah. Ya, misalkan ini jadi dx-nya ke sana, ini jadi 2dy sama dengan x plus 3y dx. Tapi kalau mau pindah lagi susah. Tidak bisa, y-nya pindah tidak bisa karena dia sudah menyatu dengan dx. Kalaupun dikurangi, ya dx-nya nanti ikut juga. Ya, jadi prinsip-prinsip dasar antara penjumlahan dan juga perkalian, mana yang lebih utama dan mana yang bisa digunakan, ini masih nanti harus kita saudara ingat kembali, ya. Jadi tidak bisa seperti ini saudara pindahkan dx-nya dipindah sini. Misalkan ini menjadi dy min 3y sama dengan ini dipindah ke sini. Ini tidak boleh, ya. Ini dipindah menjadi x dx dibagi dengan 2x. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Jadi perlu diingat, jangan saudara pindahkan dx ini, oh ini pindah ke sana. Karena dx ini perlu diingat, ini sudah dijumlahkan dengan ini, dengan 3y. Kalau kita memindahkan ruas itu bentuk perkalian, yaitu perkalian tersebut atau bilangan tersebut memang betul-betul dikalikan dengan seluruh bilangan yang ada, seluruh komponen yang ada di ruas tersebut. Jadi contoh ini,
2x bisa pindah bisa karena yang 2x ini dikali dengan dy dx ini. Ya. Tapi dx bisa pindah enggak? Atau 2x bisa pindah sini jadi pembagian? Enggak bisa karena di sini sudah satu operasional dengan penjumlahan. Tidak bisa saudara pindah. Ini kan sama saja kalau saudara mau memindah, oh 3-nya di sini, y-nya dipindah ke sana. Itu tidak boleh. Y-nya sudah melekat dengan angka 3 ini dikali. Dan operasi yang ada di ruas kanan, di ruas kiri ini sekarang adalah penjumlahan. Pengurangan. Sehingga kalaupun bisa pindah ruas, ya satu komponen ini pindahnya hanya bentuk ke positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Oke. Jadi kesimpulannya dari contoh yang ini kita tidak bisa memisahkan variabelnya menjadi faktor X dan juga faktor Y. Atau dengan kata lain, tidak dapat kita pisahkan yang ruas kanan misalkan ruas kiri misalkan dy y dengan dy, x yang ruas kiri ruas kanan dx dengan x, tidak bisa. Ketika kita tidak bisa melakukan pemisahan variabel, maka kita tidak boleh memaksakan, oh ini harus selesaikan dengan ini, tidak. Karena kita nanti akan mempelajari banyak cara untuk penyelesaian persamaan diferensial. Jadi bukan hanya cara pemisahan variabel saja. Jadi maksud dari pembelajaran ini, ada sebuah persamaan diferensial, kemudian kita selesaikan, penyelesaiannya ini dengan cara apa? Jadi saudara harus bisa, yang utama itu mengidentifikasi terlebih dahulu. Oh ini kita selesaikan dengan cara pemisahan variabel. Ini kita selesaikan dengan cara pemisahan dengan cara substitusi Y sama dengan VX atau mungkin seperti ini. Atau dengan cara lain yang nanti akan kita pelajari juga. Jadi penyelesaian ini bukan, oh ini soalnya harus dengan ini enggak. Tapi dari sebuah persamaan diferensial orde pertama, bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan dengan berbagai macam bentuk persamaan diferensial, maka bermacam-macam pula cara penyelesaian persamaan diferensial tersebut. Oke, itu tentang ini ya. Jadi ketika kita tidak bisa menyelesaikan dengan pemisahan variabel, Pak, walaupun syaratnya ini sama, ini kan syaratnya Y sama dengan Vx. dy per dx ini, dy per dx ya, bukan dy per de. Lupa tadi, keliru. Jadi dy per dx ini sama dengan fxy ya. Ini sudah sama. Tetapi yang tidak menyamakan apa? Coba nanti saudara lihat di persyaratan persamaan diferensial dengan pemisahan variabel. Disyaratkan di sana bahwa antara faktor X dan juga faktor Y ini bentuknya adalah perkalian atau pembagian. Itu bisa kita selesaikan dengan pemisahan variabel. Lalu bentuk ini apa? Bentuk yang ada di sini ini bisa kita lihat, oh ini adalah penjumlahan. Faktornya ini di penjumlahan. Kalau kita pisahkan, saudara, bentuk dasarnya, bentuk dasar ini kan bentuk dasar dari soal ini atau bentuk lainnya, ini kan sama saja seperti ini. X per 2X ya, ditambah 3Y per 2X ya. Kan seperti ini bentuk basicnya. Kalaupun kita bagi, Pak, ini bisa kita coret, kita sederhanakan. Oke, silahkan, ini jadi setengah ya, plus 3Y per 2X misalkan ya. Tetapi ini bentuknya di sini, ini adalah sekali lagi bentuk penjumlahan. Kalaupun kita pisahkan ke ruas kanannya, ini menjadi setengah dy per de ya. Oke lah, ini kaitannya tentang ini. Jadi fungsi dari pemisahan untuk fungsi dari ini adalah
fungsi dari untuk homogen ini untuk menyelesaikan persamaan yang tidak bisa kita faktorkan ke kanan kiri dalam bentuk Y dengan DY, X dengan DX. Oke, terus lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, jadi di dalam soal ini bentuknya seperti ini. Kita mensubstitusikan Y sama dengan Vx. Jadi kita mengganti semua komponen Y atau semua variabel Y dengan Vx. Ya. Jadi semisal kita tidak bisa selesaikan dengan cara pemisahan variabel, kita selesaikan dengan cara ini. Ya, mungkin. Tapi dengan syarat, oh ini bentuknya seperti ini atau campuran seperti ini. Oke. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini misalkan saya tulis kembali. Ini ada dy per dx. Oke, saya rubah warnanya. Jadi ada apa namanya? Oke. Ini dy per dx sama dengan x plus 3y dibagi dengan 2x. Ya. Misal ini tadi kita sudah mengidentifikasi, oh ini tidak bisa kita selesaikan dengan pemisahan variabel. Berarti caranya bagaimana? Kita tadi menggunakan substitusi y sama dengan vx. Ya, y sama dengan vx. Y sama dengan Vx, ini kita mensubstitusi semua variabel Y kita ganti dengan Vx. Ya. Otomatis ini juga dy per dx ini kita juga ganti dengan Vx. Kita ketahui bahwa dy per dx itu kan sama saja d per dx atau koefisien variabel dari fungsi Y. Lah Y-nya apa? Kita tuliskan. Ini kalau kita tuliskan kan seperti ini. Ya. Kalau kita tuliskan ini menjadi D per dx dikalikan dengan Y, ya. Y-nya apa? Y-nya sekarang langsung kita ganti dengan Y-nya adalah Vx. Sama dengan X ditambah 3y, 3 kali Vx, kemudian dibagi dengan 2x. Oke, sudah kita ganti semua variabel y dengan Vx. Sekarang kita turunkan bentuk turunan dari d per dx. Bentuk turunan ya atau koefisien diferensialnya d per dx dari v dikalikan dengan x. Bentuk turunannya bagaimana? Ya ini adalah turunan perkalian. Ya, kalau kita ingat, oh ini turunan perkalian, masih ingat v apa namanya u dv ditambah v du. Ya, masih ingat itu ya, u dv V du. Ya. U-nya apa? U-nya V misalkan. U dV. U kali turunan dari X. Turunan dari X apa? Diturunkan terhadap dx, maka X diturunkan 1. V-nya tetap kita tulis ini menjadi V kali 1. Tadi kan 1 itu dari mana? Dari turunan X terhadap dx. Kemudian ditambah ini kan U di V. V du, V-nya apa? V-nya adalah X. V-nya adalah X. Jadi U di V ditambah V du ditambah X du, turunan dari V. Turunan dari V apa? Terhadap X. Nggak bisa kita turunkan, kita tulisnya ini seperti ini, dV per dx. Ya, jadi menjadi saya tulis ulang.
Jadi turunannya adalah dv per dx. Nah, sama dengan, ya ini tinggal kita kalikan x plus 3vx dibagi dengan 2x. Nah, ini satu ini kan bisa kita singkat, ini jadi v ditambah x dv per dx. Ya, sama dengan, ya ini ada x, ada x, ada x. X-nya ini bisa kita keluarkan di sebelum tanda jumlah ini ada x, setelah jumlah ada x. Bisa kita keluarkan menjadi x. Dalam kurung, ini x-nya 1, berarti kali 1. Ditambah 3, ini x-nya juga 1, x ini jadi 3v. Ya, 3v dibagi dengan 2x. Oke, ini ya, jadi v plus x dv per dx. Ini kalau saudara lihat, ini ada yang ini dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Ini adalah bentuk turunan dari y, di mana y itu sama dengan vx. Kemudian setelah ini v plus x dv per dx, ya ini x kali 1 plus 3v, ini ada x, ini ada x. Bisa kita sederhanakan? Bisa, karena ini x-nya sudah di luar kurung. Di luar kurung bisa kita sederhanakan. Ya, ini bisa kita coret, ini kita coret, sehingga menjadi v plus x dv per dx. Ya, x dv per dx. Oh ya, sebelum kita pisahkan ini, kita bisa ini dulu agar kita samakan bentuknya. Di sini ada x ya, jangan lupa juga. Di sini ternyata masih ada variabel x, ya masih ada variabel x. Seperti apa? Nanti ini juga kita pisahkan juga sebenarnya. Ini untuk mempermudah saja, ini coret-coret sehingga menjadi x dv per dx. V yang ada di sini, ini kita pindah ruas. Kenapa? Agar V-nya ini sama. Jadi di sini dioperasikan dengan ini. Sehingga ini tadi kan ini coret-coret tersisa 1 plus 3V dibagi 2. Ya, dibagi 2. Ini ada pindah ruas ke sini. Nah, ini saya sama dengannya kurang lurus. V yang ada dari ruas kiri ini pindah ruas plus menjadi min, ini jadi min V. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini saya hapus yang bagian sini untuk mempermudah. Oke, jadi V yang ada di ruas kiri itu dipisahkan, dipindah ruaskan, digabungkan dengan V yang ada di ruas kanan, ya, untuk mempermudah operasi. Jadi tujuan dari substitusi ini sebenarnya sama saja, nanti penyelesaian dengan pemisahan variabel. Jadi fungsinya apa? Fungsinya agar bisa persamaan ini diselesaikan dengan cara pemisahan variabel. Jadi karena tidak bisa tadi yang pertama tidak bisa diselesaikan dengan pemisahan variabel, kemudian kita substitusi. Ya, setelah disubstitusi kita buat operasinya, kemudian nanti cara penyelesaiannya dengan pemisahan variabel juga. Ya, ini di sini ya saya pindah ruas, saya pindah ini tempatnya. Ini ada x dv per dx sama dengan 1 plus 3v. Ya, ini jadikan 1. Ya, ini jadikan 1. Ini ada x dv per dx. Ya.
sama dengan 1 plus 3V min V ya. Padahal ini per 2 dibagi 2. Jadi untuk menyamakan penyebut berarti kita bisa samakan agar semuanya ini penyebutnya sama, maka ini menjadi dikalikan dengan penyebutnya, yaitu dikalikan 2. Sehingga menjadi 1 plus 3V per 2 ini menjadi min 2V per 2, kan seperti ini. 2V bagi 2 kan sama saja V, kan sama. Sehingga kalau digabung ini menjadi X dV per dx, X dV per dx sama dengan ya ini jadi kalau saya gabungkan 1 plus 3V min 2V dibagi dengan 2 ya. Sehingga 1 ditambah 3V, ini 3V dikurangi 2V, kalau yang bisa kita operasikan yang V dengan V sesama dengan V karena variabelnya sama. Sehingga di sini menjadi X dx, X dV ya, dV ya, X dV per dx sama dengan 1 3V dikurangi 2V ini jadinya 1, jadi 1V ya, jadi plus V ya, ini bagi 2. Oke, ketika sudah sampai bentuk seperti ini, kita selesaikan juga kembali lagi ke pemisahan variabel. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan, tujuan kita mensubstitusi ini agar persamaan ini dapat dipisahkan variabelnya. Kalau bisa dipisahkan variabelnya, bisa kita selesaikan. Kalau tadi di awal belum bisa, kita pisahkan variabelnya. Tapi kalau sudah bisa dengan cara substitusi tadi, disubstitusi Y sama dengan VX, kemudian dipisahkan, bisa dipisahkan variabelnya, kemudian kita integralkan. Nah, ini kita coba pisahkan. Di sini sudah tidak ada lagi Y ya, yang ada adalah V. Bentuknya dV per dx, variabelnya juga V dan variabel X. Maka yang kita pisahkan ya V dengan dV, X dengan dx. Pemisahannya seperti itu. Ya. Pak, ini bentuknya penjumlahan, Pak, yang V ini. Ya. Misalkan kalau saudara tanya, Pak, ini bentuknya penjumlahan yang V ini. Ya, V ini walaupun dia penjumlahan, tetapi ini jadi dia adalah penjumlahan dengan konstanta. Jadi ini ini 1, ini 2 bagi 2. Jadi sudah bentuknya jadi satu unit kesatuan. Jadi tidak bisa saudara memisahkannya V pindah ruas, 1V ini pindah ruas, tidak bisa. Yang bisa saudara pindahkan ini adalah kita balik, saudara balik bentuknya nanti. Ini bentuknya nanti jadi 1, ini dibalik jadi sepernya. Ya, jadi bentuknya seperti itu kurang lebihnya. Sehingga yang terjadi apa? Bagaimana caranya? Kita pindah ruaskan. Ini X kita pindah ruas ke sana, dx pindah ruas ke sana, ini jadi sini. Ini pindah ruas dulu ke sana. Kalau ini dipindah ruas, yang semula ini pembagian seperti ini dibagi menjadi 2 per 1 plus V dV kalikan dV per dx misalkan. X nya bagaimana? X nya pindah sana, jadinya seper X. Dx nya ya pindahkan juga, sehingga di sini jadi 2 per 1 plus V dV sama dengan ini seper X dx. Oke, jadi ini kita di dua
atau 1 plus V per 2 ini ketika kita pindahkan ruas, ini akan menjadi 2 per 1 plus V. Ya, bagi jadi kali jadi bagi. Jadi sudah satu unit kesatuan, tidak V-nya, karena kita pisah memindah-pindahkannya bentuk perkalian. Ya, pemisahan variabel. Tapi kalau di sini masih ada X, ya tidak bisa saudara pisahkan juga, saudara kali balik X-nya ya masih tetap nempel di situ. Makanya dari bentuk soal ini tidak bisa kita langsung pindahkan saja seperti ini, tidak bisa. Ya, tidak bisa langsung kita pisahkan variabelnya. Oke, kemudian ini ada 2 per 1 plus V dV per dx, ya, sama dengan 1 per X. Setelah itu kita integralkan. Ini integral dari 2 per 1 plus V dV sama dengan integral 1 per X dx. Ya, jadi kalau saudara lihat ini di soal, ya, ini ketemu 2 per 1 plus V dV sama dengan integral 1 per X dx. Ya, ini bentuknya seperti ini. Nih, terus bagaimana cara mengintegralkannya? Ya, ini cara mengintegralkannya. Ini saya hapus yang di sini. Ya, saya hapus ya untuk mempermudah saja. Oke, saya clear saja ya biar lebih mudah. Oke, tadi bentuknya ini ada integral dari 2 per 1 plus V dV sama dengan integral 1 per X dx. Ya, ini bentuknya seperti ini. Sekarang bentuk integralnya bagaimana? Ini ada dua ini konstanta, seperti dalam bentuk penjelasan integral bahwa konstanta 2 ini, konstanta itu bisa kita keluarkan dari integral sehingga menjadi 2 integral dV atau 1 per 1 plus V dV sama dengan integral dari 1 per X dx. Ya, dalam bentuk ini bisa saudara lihat, ini bentuk dasar integralnya seperti apa, bentuk apa ini, atau bisa saudara cek di integral baku apakah ada bentuk integral seperti ini. Ya, bentuk ini kalau kita lihat dari bentuk basicnya ini 1 per fungsi. Ya, ingat dalam mata pelajaran yang sebelumnya bahwa dalam bentuk integral 1 per fungsi turun apa bentuk integralnya, yaitu adalah ln fungsi. 1 per fungsi bentuk integralnya adalah 1 per fungsi. Ln fungsi. Ya, 1 per fungsi integralnya adalah ln fungsi. Ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya sama seperti ini. Kalau saudara melihat bentuk 1 per integral dari 1 per X dx, integralnya berapa? 1 per X dx ini integralnya adalah ln X. Ya. Ini adalah ln X bentuk integralnya. Ln X. Ya. Bentuk integralnya ln X. Nah, bagaimana dengan ini? Ini 1 per, tapi saudara lihat di sini, ya, ini 1 plus V. Ya, di mana turunan dari 1 plus V itu juga sama dengan 1. Maka, jadi saya ingat kembali ya, ini kalau ada 1 per fungsi, integral dari 1 per fungsi, ini adalah turun bentuk integralnya adalah fungsi tersebut, ln fungsi tersebut.
len fungsi kalikan dengan ini misalkan seperfungsi ya df ya. Ini ya kalikan dengan df-nya. Df ini apa? Turunan dari fungsi ini. Ya, jadi kalau ada seperfungsi kali seperfungsi ya, seperfungsi saja saya tuliskan. Ya. Ini bentuk integralnya adalah len fungsi kali turunan dari fungsinya. Jadi kalau saudara ada integral, misalkan ini integral tadi seper x dx ya, seper x dx. Bentuknya apa? Ini fungsinya apa? Fungsinya x. Hasilnya adalah ya len x. Kemudian df-nya turunan fungsinya, turunan fungsinya x diturunkan hasilnya berapa? 1. Ya tetap 1, kita tulis 1 kalikan 1. Maka ya hasilnya len x saja. Ya karena dikalikan 1. Oke. Kemudian kalau ini misalkan integral seper 5x. Ya, seper 5x dx. Ya, seper 5x dx. Bagaimana? Seper 5x dx. Seper 5x dx. Ini hasilnya adalah len berapa? Fungsinya apa? 5x, len 5x. Kemudian turunan dari fungsinya apa? 5. 5x diturunkan hasilnya 5. Ya, ini kali 5. Jadinya bukan x-nya yang dikali 5, tapi menjadi 5 len 5x. Ya. Ini jadi bentuknya seperti ini kurang lebihnya, sehingga saudara bisa melihat hasil yang ada di sini. Ini seper 1 plus V. Ya. Seper 1 plus V. Ini seper 1 plus V ini, ya, seper 1 plus V ini bentuk turunannya apa? 1 plus V ini turunannya fungsinya 1 diturunkan hilang, V diturunkan terhadap V, V diturunkan terhadap V itu adalah 1. Ya, berarti turunannya 1. Ya, seper ini jadinya 2 len berapa? 1 plus V. Oke. Ini ya. Ini seper 1 plus V. Ini nanti sambil saudara ingat lagi yang ini tentang turunan ini. Ya, jadi turunan diingat kembali. Kemudian setelah ini terbentuk turunan integralnya, bentuknya seperti ini. Jangan lupa di sini ada memberikan nanti plus c di akhir ya. Di akhir ini ada len x plus c di sini. Ya, di sini diberikan len x plus c. Oke, sudah bentuk integral seperti ini. Ya, apakah sudah selesai? Ternyata belum. Bentuk integral ini, ya, ini bisa kita tuliskan ya, kalau len len x plus len a ya, ini bisa kalau di sini disederhanakan seperti ini. Ini len x, ini konstanta. Konstanta itu sama saja dengan len konstanta. Ya, len konstanta sama saja. Jadi ini bisa kita tulis sederhanakan kalau di materi tadi. 2 len ini 1 plus V, ini ada len x, kita buat len semua karena kebetulan ini semuanya len, dan konstanta ini bisa juga kita buat menjadi len a. Kenapa kita buat len a? Karena konstanta ini ya sama saja dengan len konstanta, tapi kita rubah bukan c lagi tapi a, bahwa menandakan ini adalah konstanta. Ya, hasilnya nanti C.
ada len, bisa kita rubah lennya, ya. Dan kita ingat bahwa di logaritma kali jadi pangkat, kemudian jumlah itu kali, kurang itu bagi, ya. Ini yang ada di logaritma. Maka 2 ini menjadi apa? Menjadi pangkat. Karena ini 2 perkalian dengan ini menjadi pangkat 1 plus V pangkat 2 sama dengan len X plus len B. Penjumlahan akan menjadi perkalian ketika kita di logaritma. Maka ini menjadi lennya hilang, di sini menjadi X kali A. Ya, A ini apa? A ini konstanta, ya, angka konstanta, atau bisa kita balik AX juga boleh. Ini di sini AX ya, karena konstanta kita letakkan di depan, kita samakan saja, misalkan ya sama saja, ini AX, ini sama saja, ya. Terus saya samakan dengan di teks ya, agar sama. Ini A dikali dengan X, ya, jadi bentuknya jadi perkalian. Terus apakah ini sudah selesai? Belum. Kita harus mengembalikan lagi bentuk ini dari yang tadi Y sama dengan Vx. Lalu bagaimana cara mengembalikannya? Kita tinggal kembalikan saja. V ini apa sih sebenarnya? Yaitu kebalikannya. V sama dengan Y per X. Ini kalau pindah kan V sama dengan Y per X. Sehingga kalau kita tuliskan, ini menjadi 1 plus Y per X, ya, kuadrat sama dengan AX, ya. Ini menjadi Y per X kuadrat sama dengan AX. Pak, ini kok menjadi X plus Y? Ya, bisa kita rubah atau kita sederhanakan, ya. Jadi dari ini menjadi 1 plus Y per X, ya, yang dikuadratkan, ya, sama dengan AX. Ya, kita buat X ini menjadi X ini menjadi 1 ini menjadi X per X, ya, 1 menjadi X per X. Sehingga di sini akan menjadi X per X, ya. Ini untuk penyederhanaan saja. Seperti ini saja sudah boleh sebenarnya. Tapi untuk mempermudah atau disederhanakan ya boleh juga. Asalkan saudara dalam menyederhanakan ini tidak justru menjadi keliru gitu saja. Jadi X per X plus ini Y per X, ya, ini sama dengan AX, ini pangkat 2, ya. Ini kan akan diperoleh seperti ini, X plus Y dibagi dengan X, kan seperti ini, sama dengan AX, ya, kan bentuknya seperti ini kuadrat. Sehingga kalau kita keluarkan, ini akan menjadi seperti ini bentuknya, 1 X kuadrat dikali X plus Y yang dikuadratkan. Kenapa ini kuadrat? Ini juga kuadrat kan? Ini menjadi AX, ya. Ini ada 1 X kuadrat, ini ada X pangkat 3, kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan 1 X kuadrat ini? Ya, dengan cara dikali dengan X kuadrat. Ya, semua ini dikalikan dengan X kuadrat dikali dengan X kuadrat, sehingga menjadi ini X kuadrat dibagi X kuadrat kan sama dengan 1. Maka ini menjadi X plus Y kuadrat sama dengan ruas kanan juga dikali dengan X kuadrat, menjadi AX pangkat 3.
Oke. Ya, ini yang ada di penyelesaian soalnya. Oke, ini ya. Jadi dalam penyelesaian, semisal saudara sudah sampai penyelesaian sampai ini, misalkan y1 plus y per x kuadrat sama dengan ax, dirasa saudara tidak mampu lagi untuk menyederhanakan, ya sudah, tidak perlu saudara sederhanakan lagi, karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan kesalahan dalam penyelesaian. Ya, tetapi misalkan saudara mampu untuk menyederhanakan lagi, silahkan saudara sederhanakan. Oke. Jadi perlu diingat kembali bahwa persamaan diferensial kita tidak bisa selesaikan dengan cara pemisahan variabel. Kita arahkan dulu ke persamaan homogen, atau kita substitusi y sama dengan Vx. Kita substitusi dulu. Setelah disubstitusi, diapakan? Barulah kita pisahkan variabelnya. Ya, jadi setelah kita substitusi itu bisa kita pisahkan variabelnya. Ya. Baru setelah kita pisahkan variabel, ya sama penyelesaiannya sama, ya, basic-basicnya sama. Oke, dan ini kaitannya tentang contoh soal nomor 1. Ya. Kemudian ini ada beberapa soal yang bisa saudara coba untuk saudara gunakan sebagai latihan, ya. Jadi misalkan contoh ini, dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, ya, sama dibagi dengan xy. Ya, ini bentuknya seperti apa lagi ini? Bagaimana? Ya. Apakah bisa kita pisahkan? Oh, tidak bisa. Ya, kita coba sepintas ya. Nanti saudara lanjutkan untuk saudara kerjakan ya. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, penyelesaian yang kita gunakan ya sama, kita substitusi. Misal kita tidak bisa selesaikan dengan cara pemisahan variabel. Ya, ini dy per dx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dibagi xy. Ya, tinggal kita substitusikan. Ini ada dy per dx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dibagi dengan xy. Kita substitusi karena kan tidak mungkin kita langsung ini sederhanakan coret-coret, tidak bisa. Ya, karena bentuknya seperti ini. Kita bisa substitusikan y sama dengan Vx. Caranya bagaimana? Ya tadi, ini y dy, ya, ini Vx, y-nya ganti Vx dibagi dengan dx, kemudian sama dengan ini ada x kuadrat plus y-nya bagaimana? Y-nya juga kita ganti dengan Vx. Vx kuadrat dibagi dengan x kali Vx. Jadi semua komponen y kita ganti dengan Vx. Kemudian ini apa? Oh, ini turunan dari Vx. Tadi misalkan sudah saudara hitung, ini sudah hafal paling tidak ya. V plus x dx. X dv, sorry. Ya. X V plus X dV. Ini sama dengan, ya, ini tinggal saudara kalikan, ini X kuadrat plus V kuadrat kali X kuadrat, ya, dibagi dengan ini X kuadrat kali dengan V. X kuadrat dikali dengan V. X kuadrat kali dengan V. Ya sudah, tinggal kita coba selesaikan. V plus X dV sama dengan, nah ini ada X kuadrat, ada X kuadrat, ada X kuadrat. Kita keluarkan X kuadrat, ini menjadi 1 plus V kuadrat dibagi dengan X kuadrat V. Ada X kuadrat bisa kita coret. Sehingga menjadi V plus X dV per dx sama dengan
ini 1 plus V kuadrat dibagi dengan V ya. Kemudian ini pindah ruas lagi, X dV per dx, V jadi 1 dengan ini, jadi 1 plus V kuadrat dibagi V dikurangi V ya. Agar penyebutnya jadi V, yang V di sini agar penyebutnya sama dengan V berarti kita kalikan dengan penyebutnya. Maka di sini menjadi X dV per dx sama dengan 1 plus V kuadrat dibagi dengan V dikurangi, ya ini V kuadrat per V ya. V kuadrat bagi V kan sama saja V ya, sehingga X dV per dx sama dengan 1 ya ditambah V kuadrat dikurangi V kuadrat per V. V kuadrat dikurangi V kuadrat ya habis kan, tersisa X dV per dx sama dengan 1 ya, karena tersisa 1 plus 1 dibagi V ya. Sehingga di sini menjadi kita pindahkan ini jadi pindah ruas, V dV ya sama dengan 1/x dx ya. Kita integralkan, ini diintegralkan, integral V dV ya, kita sudah bisa pisahkan ruasnya, kemudian kita integralkan integral 1/x dx ya. Kemudian bagaimana? Ya sudah, integral dari V berapa? Ya setengah V kuadrat ya sama dengan integral dari 1/x ya, ini adalah ln X ya. Jangan lupa ada plus C. Oke. Nah, ini bantuan ya, nanti silahkan ini dilanjutkan. Ini belum selesai. Ini masih setengah V kuadrat sama dengan ln X plus C. Masih V, belum bentuknya menjadi Y. Bentuk-bentuknya kembali Y. Saudara tadi menggunakan ini pedoman Y sama dengan V, kita disubstitusi, maka V sama dengan Y per X. Oke, ini sampai di sini penjelasan tentang penyelesaian persamaan diferensial dengan pemisalan dengan pemisalan Y atau substitusi Y sama dengan Vx persamaan mungkin. Oke, ini silahkan coba saudara kerjakan ya. Jadi ada beberapa latihan soal yang bisa saudara kerjakan. Ini ada nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya, nomor 7. Jadi ada beberapa soal, silahkan coba saudara kerjakan. Yang nomor 2 tadi saudara lanjutkan. Jadi inti dari persamaan mungkin ini, ketika saudara menemukan persamaan diferensial yang tidak dapat saudara selesaikan dengan cara memisahkan variabelnya secara langsung, maka kita coba dengan cara substitusi, yaitu dengan cara mensubstitusi Y sama dengan Fx. Oke, kemudian setelah disubstitusi, barulah kita selesaikan dengan cara memisahkan variabel. Setelah diintegralkan atau diselesaikan dengan pemisahan variabel, jangan lupa untuk kita kembalikan variabelnya menjadi Y kembali. Yang tadi V itu tadi V ya, kita rubah kembali menjadi Y. Itu saja dari saya untuk pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan saudara coba kerjakan dan semoga masih tetap semangat ya dengan perkuliahan seperti ini. Ya, harapannya segera bisa kita bertatap muka kembali dan bisa menjalani perkuliahan secara normal. Saya akhiri, selamat
pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.